Kematian Senju. Pada komik Tokyo Revenger chapter 216, diketahui Takemichi mendapatkan ingatan mengenai akhir dari hidup Akashi Senju, bos dari geng Brahman. Nah, di panel tersebut hanya diperlihatkan dua karakter saja dengan background yang juga tak diperlihatkan dengan jelas. Karena seperti di tempat yang sangat terbuka dan tertutup hujan yang deras. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori mengenai siapa yang sebenarnya membunuh Senju dari info yang didapat dari komik chapter 216 dan juga series Tokyo Revenger selama ini. Lalu untuk tempat kematian yang sekiranya sangat besar kemungkinannya dan tahun kematian Senju. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Kematian Senju. Terlihat di dekat Senju hanya diperlihatkan Takemichi saja di sampingnya. Namun tentu saja di kejadian aslinya, banyak orang lain di sekitar Takemichi yang menyaksikan kematian Senju. Dan sama seperti kematian Mikey di masa depan, yaitu pada chapter 119 ketika di Manila, Filipina. Lalu sama seperti kematian Baji dengan Chifuyu yang ada di sampingnya, di sini Takemichi juga bersama di samping Senju dan mendengar kata-kata terakhir Senju, yaitu janjinya yang telah ditepati. Namun kita kesampingkan dulu janji tersebut. Kita lihat di masa depan dari para anggota Santen atau Tiga Langit, yaitu Kanto Manji, Brahman, dan Rokuhara Tandai yang masuk ke geng Bonten. Tidak semua gabungan dari ketiga geng, hanya ada 8 orang saja. Yang tidak ada adalah Madara Mission dan Terranosot dari Rokuhara Tandai. Lalu untuk Brahman adalah Imaushi Wakasa dan Benkei yang tidak ada. Dan jika kalian melihat chapter 216, kita telah mengetahui bahwa Senju memiliki dua kakak, yaitu Takeomi dan Sanzu. Untuk Sanzu, nama sebenarnya adalah Akashi Haruchio. Nah, dari sini kita bisa berasumsi mengenai kematian Senju. Yang pertama adalah Brahman kalah dengan Rokuhara Tandai. Entah bagaimana caranya, tentu saja geng yang terlihat lebih kuat pun bisa dikalahkan. Antara bos Rokuhara Tandai yaitu Terranosot yang marah karena ulah Senju yang perilakunya barbar, seperti menendang kepala Terranosot, atau ada satu lagi namun kemungkinannya sangat kecil, adalah kebodohan Madara Mission. Madara Mission seperti yang kita tahu, memang sering berulah. Dan bisa saja Sion melakukan cara licik hingga membuat Senju mati. Namun dari Mimin sendiri, Terranosot adalah kandidat yang lebih kuat untuk membunuh Senju. Dan dengan kematian Senju, Haruchio membalaskan dendamnya karena kematian adiknya. Walaupun tidak suka dengan Senju yang menjadi pemimpin Brahman, Haruchio juga terlihat akrab dari kata-kata Senju. Senju mengatakan di chapter 216 bahwa dirinya membuat nama palsu bersama dengan Haruchio. Jadi setidaknya mereka adalah kakak beradik yang tidak akan saling membunuh. Dari sini Haruchio yang marah akan membunuh Terranosot, bos Rokuhara Tandai. Paling tidak akan terjadi akhir zaman dari Tiga Langit atau tiga geng terkuat yang menyatukan sisa anggota Brahman dan Rokuhara bergabung menjadi satu, yang di masa depan menjadi geng Bonten. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya banyak orang berteori mengenai Haruchio atau sudah biasa dikenal dengan nama Sanzu yang membunuh Senju. Seperti halnya Haruchio membunuh Mucho karena berkhianat dengan Mikey. Namun kemungkinan ini sangat rendah. Karena dari sisi Senju, tidak ada niatan Senju untuk membunuh Mikey, hanya ingin membubarkan Kanto Manji saja. Jadi tidak ada alasan bagi Haruchio untuk membunuh adiknya. Bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih pas? Atau kalian memiliki teori kalian sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian mengenai ingatan Takemichi pada kematian Senju. Pakaian Takemichi dan Senju, ketika Senju mati diperlihatkan Senju memakai pakaian Brahman. Lalu Takemichi masih mengenakan seragam sekolah. Melihat dari seragam Takemichi, kematian Senju tentu masih di waktu pada tahun 2008 atau paling tidak awal tahun 2009. Lalu untuk tempatnya, kemungkinan di tempat pertarungan, seperti tempat pertarungan ketika Dragon ditusuk oleh Kiyomasa pada Arc Mobius. Jika kalian tidak tahu, ingatan kematian Senju adalah ingatan Takemichi di masa depan yang baru terukir di otaknya ketika kembali ke masa lalu karena suatu trigger atau pemicu. Pemicu ini adalah janjinya kepada Senju.
hal terakhir yang dikatakan Senju sebelum kematiannya. Untuk di masa sekarang, janjinya adalah untuk makan es krim bersama. Namun di masa depan ketika Takemichi belum kembali ke masa lalu, janjinya kemungkinan sedikit berbeda. Dan karena terikat janji kembali dengan Senju di masa ini, Takemichi bisa melihat kenangan dari masa depan. Karena kemungkinan besar Takemichi di masa depan ini tidak menjadi anggota Brahman dan tidak berurusan dengan para berendalan lagi. Takemichi dan Senju berkenalan dengan cara yang berbeda. Ini terlihat dengan Takemichi yang hanya memakai seragam sekolah saja. Setidaknya sekarang karena sudah bergabung, Takemichi mungkin akan memakai seragam Brahman jika memang ada pertarungan besar. Hal ini membuktikan timeline ketika Senju mati, Takemichi tidak bergabung dengan Brahman. Dan di arc inilah tujuan lain dari Takemichi muncul kembali. Seperti di cerita Tokyo Revenger sebelumnya, Takemichi yang awalnya hanya ingin menyelamatkan Hina dari kematian, juga harus bisa menyelamatkan Akun yang juga ikut mati karena ulah Kisaki. Dan sekarang, Takemichi yang ingin menyelamatkan Maiki juga terikat dengan Senju dan harus menyelamatkan Senju. Karena saat ini Takemichi tidak bisa kembali ke masa depan, sama seperti arc Tenjiku, Takemichi tidak boleh melakukan kesalahan apapun lagi jika ingin menyelamatkan semuanya yang masih hidup sekarang. Jika kalian perhatikan cerita Tokyo Revenger, bisa dibilang adalah cerita yang berputar-putar, perputaran baik dari karakter maupun waktu. Kita diperlihatkan sudut pandang masing-masing orang dan timeline yang berbeda-beda. Inilah yang menjadikan Tokyo Revenger sangat menarik, dan arc sekarang ini juga adalah arc terakhir dari Tokyo Revenger. Jadi semua hal yang masih menjadi misteri akan terpecahkan semua pada arc ini, terutama mengenai kekuatan Hanagaki Takemichi. Bagaimana menurut kalian mengenai kematian Senju dan juga mengenai kekuatan Takemichi pada cerita Tokyo Revenger? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.